Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah sampai di tugas modul 2.3 ruang kolaborasi praktik coaching. Tujuan dari kegiatan ini adalah JGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching dengan alur Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan JGP. Dalam kegiatan ini diperankan oleh saya, Frenda Oktapratika, sebagai coach dan Putri Imro'atul Solihah sebagai coaching. Permasalahannya adalah, Bu Putri adalah ibu guru di SDN Manis Renggo. Beliau ingin di-coaching karena ada masalah terkait muridnya. Bu Putri mengajar siswa kelas 4 dengan kemampuan siswa rata-rata. Berbagai cara sudah digunakan Bu Putri untuk meningkatkan hasil belajar siswanya. Namun, hal tersebut belum berhasil juga. Berikut kami akan menampilkan praktik coaching. Selamat menyaksikan video coaching dengan alur Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Frenda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Malam, Bu. Lagi sibuk nggak, Bu? Enggak. Selamat malam juga. Kenapa ini? Aku lagi dikit galau. Boleh nggak ngobrol bentar? Boleh. Ada apa, Bu Putri? Apa yang digalaukan ini kira-kira? Jadi gini, tahun pelajaran ini itu aku dapat anak-anak yang kemampuannya di bawah rata-rata gitu, Bu. Nggak ada yang terlalu pinter, juga nggak ada yang terlalu di bawah. Rata-rata nilainya itu 50 sampai 70 lah. Nah, kalau saat aku ngajar itu mereka itu memperhatikan. Cuma ketika aku ini mengambil nilainya itu kurang tidak sesuai sama harapanku gitu loh, Bu. Nah, ini saya lagi galau, saya harus gimana ini? Jadi ini siswanya itu seperti kurang aktif gitu ya, Bu? Ya, benar ya? Iya, benar. Padahal saya tuh kalau ngajar itu sudah melakukan berbagai cara gitu, Bu, pakai metode yang baru juga gitu kan. Tapi ya itu hasilnya masih kurang sesuai harapan saya. Menarik sekali ini, Bu, untuk dibahas. Iya, kira-kira apa yang pengen Ibu Putri dapatkan dari obrolan malam ini? Kira-kira apa coba? Ini saya ingin mencoba gimana sih cara meningkatkan hasil belajar anak-anak ini loh, Bu. Saya harapannya itu saya dapat solusi untuk masalah saya ini. Gimana gitu ya? Kira-kira apa saja sih metode yang sudah Bu Putri coba untuk meningkatkan hasil belajar siswanya ini? Ada nggak yang sudah Ibu Putri lakukan? Jadi ini saya tuh sebenarnya udah mencoba berbagai metode, Bu. Contohnya kayak diskusi, kemudian metode ceramah, terus pemberian tugas juga, serta kelompok. Nah, saya juga memberikan pelatihan soal dan mencoba variasi media pembelajaran sih, Bu. Tapi ya itu, tetap aja hasilnya itu kayak belum optimal gitu kan, Bu. Iya. Terus ada nggak, Bu? Bagaimana kira-kira respon siswa terhadap metode yang sudah Bu Putri lakukan? Kira-kira apakah ada metode yang tampaknya membuat siswa ini lebih efektif lagi daripada metode yang lainnya gitu? Ada nggak kira-kira? Dari metode yang pernah tak lakuin ini, Bu, sebenarnya ada satu ini yang kelihatannya masuk sih. Jadi anak-anak itu lebih aktif kalau mereka itu berkelompok dan bermain games. Mereka kalau misalkan tak kasih tugas berkelompok sama main games itu aktif banget, seru banget gitu kan. Tapi ya itu hasilnya ketika pas tak ambil nilai, hasilnya tetap aja gitu.
Gimana Oke, itu? oke, siap. Kira-kira apa sih Bu kendala utama yang Anda perhatikan ketika mencoba berbagai metode tersebut? Ada nggak kira-kira kendalanya itu apa coba? Ada nggak? Apa mungkin saya ini belum tepat ya Bu untuk memotivasi siswa? Kemudian atau mungkin metode saya ini belum Iya. sesuai sama gaya belajarnya mereka. Mungkin ya Bu ya. Nah, terus bagaimana jika kita mencoba mencari cara yang lebih spesifik untuk meningkatkan motivasi siswa dan menyesuaikan metode dengan gaya belajar mereka? Kira-kira bisa nggak? Apa ada ide yang muncul dalam pikiran jenengan coba untuk saat ini gimana? Ada nggak terbesit apa ide yang muncul dari diri jenengan? Kira-kira ada nggak? Atau mungkin kayaknya saya perlu ini Bu, memberikan umpan balik kayaknya ya. Soalnya saya ini setiap apa namanya habis mengajar itu saya jarang memberikan mereka umpan balik gitu kan. Atau mungkin saya ini harus mencoba ini loh, apa namanya, metode berbasis proyek yang sesuai sama kehidupan seharinya anak-anak. Biar lebih masuk. Oke, benar Bu itu. Itu ide bagus sekali. Apalagi yang bisa Anda lakukan untuk kira-kira mengidentifikasi gaya belajar siswa Anda tersebut, kira-kira ada nggak Bu? Untuk mengidentifikasi ya Bu. Saya sepertinya akan ini nyoba mengamati selama proses pembelajarannya mereka mungkin ya Bu ya. Saya mungkin akan coba ini apa ngasih mereka kuesioner untuk memahami gaya belajar mereka masing-masing. Sepertinya Dari saya masing-masing memerlukan anak gitu ya. Mm-mm. Biar lebih tahu gitu ya Bu ya. Oke, bagus biar lebih sekali tahu Bu. gaya belajarnya. Oke, ide bagus sekali Bu itu. Jadi langkah pertama yang akan Anda lakukan adalah mengidentifikasi gaya belajar dari siswa Ibu Putri melalui pengamatan atau kuesioner. Kemudian Anda juga akan mencoba metode pembelajaran berbasis proyek dan memberikan umpan balik lebih sering ya Bu. Iya. Terus kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Ada ide nggak Bu? Ada ya? Ada nggak yang ingin ditambahkan? Kira-kira ada nggak? Kayaknya ini. Kayaknya saya juga perlu ini Bu, melakukan apa penilaian yang melibatkan siswa. Sepertinya saya butuh itu supaya mereka itu juga memahami perkembangan belajar mereka. Masuk nggak ya Bu kira-kira itu? Bisa. Kira-kira tadi kan sudah banyak sekali metode ya Bu ya. Kira-kira dalam hal itu kan Bu Putri juga pasti membutuhkan bantuan ya. Kira-kira bantuan siapa saja ini Bu, agar ide yang Bu Putri sampaikan itu bisa berjalan sesuai harapan? Ada nggak? Ini saya sepertinya membutuhkan bantuan ini senior teman sejawat. Soalnya ketika nanti saya sudah selesai kuesionernya, pengennya nanti biar dikoreksi sama Bapak Ibu guru dulu yang lebih tua, yang lebih tahu gitu Bu. Kepengennya saya seperti itu. Kemudian saya kayaknya juga butuh bantuan dari wali murid untuk memantau belajar anak-anak di rumah. Jadi kolaborasi ya Bu ya. Ide kolaborasi. Oke. Kira-kira kapan nih Bu Putri mulai melakukan langkah-langkah tersebut? Secepatnya kayaknya Bu. Ini kan sudah agak tercerahkan ya Bu. Secepatnya insya Allah saya akan lakukan. Nanti malam saya akan nyoba bikin kuesionernya. Kemudian besok akan coba saya sharing sama Bu Arda pada guru kelas 6.
senior. Kemudian kalau sudah fix, insya Allah Mm-mm. minggu depan atau besoknya itu saya eksekusi ke siswanya. Oke, siap. Berarti lebih cepat lebih baik ya, Bu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali, Ibu. Langkah yang Ibu lakukan sepertinya akan berjalan lebih baik dan berdampak positif terhadap siswa. Kemudian nampaknya secara tidak sadar Bu Putri juga sudah mencari solusi atas masalahnya sendiri ya, Bu ya. Iya, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, Bagaimana? setelah ngobrol sama Bu Mm-mm. Frinda itu saya tuh jadi nggak galau lagi gitu Bu. Saya juga sudah menemukan Oke. beberapa solusi dari masalah saya untuk meningkatkan hasil belajarnya anak-anak ini. Dalam pembicaraan kita ini saya bisa apa namanya meningkatkan hasil belajar siswa. Saya bisa memulai dengan mengamati, kemudian mencoba metode berbasis proyek, dan memberikan umpan balik saat pembelajaran. Oke. Ibu, ini tadi sinyalnya sempat terkendala. Ada kendala ya kayaknya. Iya kayaknya. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Kita langsung lanjut Ya, aja, ya. nggak apa-apa ya. Mm-mm. Apa mau Tadi tak ulangi lagi Bu? Tadi gini, alhamdulillahnya kan ini apa namanya, setelah ngobrol sama Bu Frinda ini, saya sudah Iya. tidak jadi galau lagi. Saya juga sudah menemukan Alhamdulillah. solusi dari permasalahan saya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Mm-mm. Kemudian saya bisa memulai dengan memberikan kuesioner untuk mengetahui gaya belajar, kemudian mencoba metode Mm-mm. berbasis proyek, dan menerapkan umpan balik setiap selesai pembelajaran. Mm-mm. Oke, alhamdulillah. Saya lega kalau Bu Putri sudah tidak galau lagi, sudah bisa tersenyum. Iya. Lalu bagaimana menurut Bu Putri supaya saya bisa mendukung dalam proses Bu Putri ini? Ada nggak kira-kira Ini Bu, saya harus mungkin gimana? ya, mungkin kita bisa bertemu dalam 2 atau 3 minggu lagi, mungkin Bu, untuk mengevaluasi hasilnya sama langkah menentukan langkah selanjutnya itu. Berikutnya itu seperti apa gitu Iya. ya. Oke. Oke, tentu kita masih bisa bertemu lagi. Saya akan mendukung Anda. Saya yakin dengan pendekatan baru ini hasil belajar siswa akan meningkat ya Bu ya. Teruslah mencoba Amin. untuk mencari bantuan jika diperlukan. Jika Iya. sudah selesai, ini sudah nggak Bu kira-kira? Ya, Apa Bu, masih ada terima yang menjadi kasih. pertanyaan? Terima kasih banyak loh Bu, malam-malam Iya. ini sudah tak ganggu waktunya. Sama-sama. Ini sudah ya, nggak ada yang menjadi unek-unek lagi. Alhamdulillah sudah Bu. Oke, sehat selalu Bu Putri. Iya. Assalamualaikum. Sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.